Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala urusannya selalu dipermudah ya. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan readingan aku ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Baiklah teman-teman, kita lihat ada apa di sini. Aku lihat ada penantian ya, ada yang lagi menunggu seseorang datang. Tapi penantiannya itu kayak nggak yang gelisah gitu. Ada kenyamanan dalam sebuah penantian ini. Nah, gimana nih? Kok bisa bertolak belakang gitu? Jadi beberapa dari kalian mungkin terkoneksi dengan adanya perbedaan usia ya. Mungkin ada juga yang salah satunya aku lihat lebih mapan. Tapi ada kenyamanan ketika kamu bersama dia. Nah, beberapa dari kalian itu lagi berusaha nih untuk menstabilkan diri. Ada peningkatan spiritual yang terjadi dalam diri kalian. Ya, atas suatu pengalaman yang pernah terjadi. Sehingga kayak ada perasaan yang sekarang ini kalau memang ya sudah terjadi seperti itu tuh kayaknya tuh biasa-biasa aja gitu. Kayak yang perasaannya tuh datar gitu. Karena memang yang aku lihat kamu itu sudah mampu mengkondisikan atau memfleksibelkan hati sama pikiran kamu. Jadi untuk menjadi nggak bucin lagi, ya nggak bucin-bucin lagi seperti dulu. Ya misalnya nggak terlalu lebay lah gitu. Jadi perasaan kalian saat ini ya, perasaannya itu nyaman. Walaupun sebenarnya ada rasa yang pernah terkubur. Ada rasa yang seperti terkurung di dalam peti mati. Tapi sekarang aku lihat karena ada peningkatan spiritual tadi ya, membuat kalian itu sekarang lebih nyaman, lebih bisa menyikapi suatu permasalahan. Jadi beberapa pun yang masih bersama ya, yang masih couple, sekalipun ada permasalahan yang aku lihat, kalian tuh bisa menanggapi permasalahan ini dengan santai. Jadi ada gambaran memang ada beberapa yang sudah break up, jeda, atau memang sudah berpisah. Kenapa? Karena satu, ada penantian. Kedua, ada awal mula untuk sebuah perbincangan. Jadi sepertinya memang ada yang kamu rencanakan, ada yang kamu planningkan untuk memulai suatu komunikasi baru terhadap seseorang. Jadi mungkin nih lagi pada diam-diaman, akhirnya ingin mencoba lagi untuk berkomunikasi. Nah, di sini aku lihat ada seseorang yang seperti ingin menawarkan, ya, ingin komunikasi, ya. Jadi sedang mencoba untuk memulai suatu pembicaraan. Atau salah satu dari kalian ada yang juga masih defensif di sini, sehingga yang terlihat adalah ada sedikit kekecewaan. Kemudian juga salah satu memang juga di sini ingin minta maaf, ya. Jadi memang terlihat ada kesalahan di masa lalu. Ada yang pernah melakukan katakanlah kecurangan, ada perselingkuhan gitu ya, atau ada sesuatu yang ditutupi dari belakang kamu. Nah, di sini kamu lagi sibuk-sibuknya, ada pencapaian, ada goal yang ingin kamu kejar saat ini. Entah kamu atau dia ya, yang aku lihat memang ada yang sedang butuh bantuan nih sekarang.
Ya, mungkin ada yang lagi konsultasi sama seseorang atau lagi curhat atau memang benar-benar ada yang sedang membutuhkan secara finansial ya kalau aku lihat. Mungkin ada yang sampai menggadai-gadaikan sesuatu nih di sini. Karena ada gambaran tentang butuh pinjaman uang sampai ada tanda tangan surat ya seperti itu. Tapi kalau memang cuman yang ringan, nah aku lihat paling beberapa dari kalian ada yang butuh saran dari seseorang, butuh saran dari teman, ya butuh tempat untuk ya meluahkan lah gitu ya. Jadi seseorangnya tuh lagi minta maaf nih di sini. Dia ingin minta maaf tapi yang satunya itu masih defensif. Seperti sedang tidak terlalu ingin membuka komunikasi sehingga ada penantian. Ya. Nah, di sini kalian ingin meningkatkan perasaan kalian lagi. Tapi yang terjadi adalah ketika kalian kembali ke memori masa lalu, kalian ngelamun, ya. Yang terjadi adalah ingatan sesuatu itu kembali membuat kalian jadi kesel terhadap seseorang tersebut. Membuat kalian itu merasa seperti terikat, terbelenggu. Karena yang terjadi adalah kalian tidak menyaksikan itu sampai ada yang ketangkap basah gitu. Ternyata seseorang yang berhubungan sama kamu di luar sana itu sedangkan dengan eh, orang lain itu kamu memang sedang tidak jalan atau memang katakanlah di sini ada situasi teparty ya, tapi nggak ketahuan sama kamu, nggak ketangkep basah gitu. Jadi kamu ini kecewa di sini, kamu itu terluka, kesal ya. Dan di sini ada salah satu pihak, ada yang menginginkan untuk memenangkan hati kamu kembali karena ada penyesalan. Karena sadar setelah terjadi konflik tadi, akhirnya baru tahu ternyata seseorang itu berarti di dalam kehidupannya. Ya, kalau belum ada konflik ya, mungkin dianggap biasa aja sehingga dia melakukan sesuatu itu sesukanya itu tanpa berpikir panjang. Nah, setelah terjadi konflik baru ada kesadaran dari salah satu pihak di sini. Karena akhirnya ada penyesalan, hatinya itu terbakar sendiri. Jadi, seseorang ini ketika dia melukai kamu, akhirnya dia sadar itu sama aja dengan melukai dirinya sendiri. Nah, keinginannya itu kuat banget nih. Ingin datang sama kamu, ingin menyampaikan permintaan maaf. Jadi, ada seseorang yang ingin datang ke kamu. Ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu, ya kayak tadi ya yang aku bilang. Ada awal mula baru, perbincangan baru. Nah, sepertinya dia mau minta maaf deh sama kamu. Dia sadar dia nggak bisa jauh dari kamu. Jadi ada perasaan yang masih on fire ya. Aku lihat, makanya di sini dia masih menunggu, masih stalking, masih menginginkan terkoneksi lagi sama kamu. Satu sisi ada yang ingin cepat ketemu, satu sisi ada yang sibuk sama urusannya sendiri dulu. Daripada mikirin cinta-cintaan, bagus aku mikirin keuangan. Karena mungkin dalam posisi yang lagi kurang stabil, keuangannya, jadi kayak nggak ketemu nih titiknya gitu. Yang satu ngejar, yang satu lari, ya. Jadi harus tahu satu sama tahu ya, atau saling mengetahui satu sama lain, saling mengenal gitu. Kalau kamu itu nggak kenal sama pasangan kamu, bagaimana kamu bisa tahu perasaan dia itu sebenarnya bagaimana ke kamu gitu ya. Jadi harus tahu nih seluk beluknya, bibit bebet bobot baru babat ya, seperti biasa. Makanya dalam suatu hubungan diperlukan yang namanya keterbukaan. Jadi kamu harus tahu dia, kamu tahu kekurangannya dia, kelemahannya dia, kelebihannya dia. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada tolak ukur nih satu sama lain. Harus ada kejujuran, harus ada semua-semuanya. Walaupun namanya manusia ya, pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkap. Tapi setidaknya ada yang dasar-dasarnya. Ya masa nggak bisa diketahui. Jadi kalau dalam berhubungan itu harus tahu satu sama tahu ya, harus tahu satu sama lain gitu. Jadi di sini kalian ini benar-benar ya sedang komunikasinya tuh lagi kacau kalau aku lihat dulu ya. Mungkin saat bersama jarang sekali komunikasi, makanya tadi juga ada awal mula tentang diskusi, ada pembicaraan. Sepertinya ada yang akan kalian perbaiki ya. Kalaupun yang berpasangan, mungkin ada yang harus kalian perbaiki komunikasinya. Dan di sini ada gambaran yang
ada yang butuh temen nih atau butuh siapapun yang kalian bisa percaya untuk konsultasi atau sekedar share. Jadi kalau memang menurut kalian nggak kuat menahan beban itu, ya cerita ke teman atau ke siapapun, seseorang yang bisa kalian percaya tentunya. Jadi ada gambaran tentang tabur tuai, tentang penantian juga. Jadi ketika orang menanam pasti dia menunggu hasilnya. Dan di sini aku lihat ada berkah dari semesta. Ketika doa kamu itu dikabulkan, doa kamu tercapai. Ya. Jadi hati-hati kalau kalian menanam sesuatu yang tidak baik, maka akan mendapatkan hasil yang nggak baik. Tapi kalau kalian memang menanamkan hal-hal baik, berarti kalian tidak perlu terlalu khawatir. Maka saatnya kalian akan menuai kebaikan juga. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembacaan kartu kali ini. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih, dadah.